Urungi gitu. Kalau kita terjadi hasil pembahasan DPD Kabupaten Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Malang tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat saudara Bupati Malang, saudara Wakil Bupati Malang, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, saudara sekretaris daerah, staf ahli, bupati, asisten jaga, serta para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, saudara kepala instansi vertikal Kabupaten Malang atau yang mewakili saudara tim penggerak PKK, ketua dan wanita persatuan dan ketua gabungan organisasi panitia GUI Kabupaten Malang, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia, rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati. Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Malang tahun 2012, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan wilayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali bertemu dan bertatap muka di forum yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengurus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat saudara pimpinan rapat paripurna semua yang telah memberikan kesempatan kepada DPRD untuk menyampaikan hasil pembahasan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Malang tahun 2012 yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Malang bersama SKPD Kabupaten Malang. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dalam perspektif ketatanegaraan, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati adalah sesuatu yang normatif harus dipenuhi oleh seorang bupati dalam menjalankan pemerintahan pada setiap tahunnya atau setiap mengakhiri masa jabatannya, dan hanya merupakan progres report atas kerja selama 1 tahun. Apakah telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015? Pembahasan LKPJ Bupati tidak akan berpengaruh apapun terhadap
dan program sebagaimana ia sampaikan dalam janji politik ketika kampanye beberapa waktu yang lalu dan termuat dalam LPG ini. Dari aspek politis inilah DPRD menyampaikan pendapat menilai kinerja Bupati apakah pemerintah telah dikelola dengan baik, cukup baik atau buruk. Kemudian dituangkan dalam catatan strategis sebagai dokumen yang dapat menjadi referensi bagi rakyat untuk melihat kinerja, kepemimpinan, keberhasilan, dan kegagalan Bupati selama menjalankan amanah rakyat. Dari sisi ini pula objektivitas penilaian sungguh dipertaruhkan dengan menggunakan variabel yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekedar suka atau tidak suka, bahkan tidaklah perlu melihat latar belakang politik bupati dan wakil bupati. Objektivitas ini terkadang diabaikan dengan pertimbangan yang sangat pragmatis, sesaat dan tidak mencerminkan profesionalitas, bahkan melupakan aspirasi rakyat yang selama kampanye menjadi objek eksploitasi untuk meraih kekuasaan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, memberikan catatan strategis terhadap LKPD Bupati Malang tahun 2012 di bidang hukum dan pemerintahan, pembangunan serta ekonomi, keuangan dan kesejahteraan masyarakat, hakikatnya merupakan merumuskan hasil monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama tahun 2012. Berangkat dari perspektif ini, kemudian bagaimana merumuskan, melihat, mengamati dan mengukur tentang keberhasilan, di sisi lain juga mengidentifikasi problematikanya. Sehubungan dengan itu, selain pengawasan yang telah dilakukan oleh rapat kerja dan kunjungan kerja komisi, DPRD juga membentuk panitia khusus pembahasan LKPD Bupati Malang tahun 2012 untuk membantu mewujudkan fungsi pengawasan. Hasilnya dimuat sebagai rekomendasi terhadap LKPD Bupati Malang di bidang hukum dan pemerintahan, pembangunan serta ekonomi, keuangan dan kesejahteraan rakyat. Pansus telah melaporkan hasil kerjanya pada pimpinan dalam forum rapat paripurna internal tadi pagi. Oleh karena itu, kami sebagai juru bicara DPRD akan menyampaikan beberapa hal, merangkum apa yang telah disampaikan oleh Pansus LKPD Bupati Malang tahun 2012. Namun, sebelum menyampaikan hasil pembahasan DPRD, perkenalkan kami memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2012. Adapun dari hasil pembahasan DPRD terhadap LKPD Bupati Malang tahun 2012 disampaikan rekomendasi dalam bentuk catatan strategis sebagai berikut. Pansus LKPD bidang hukum dan pemerintahan. 1. Penertiban dan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin usaha. 2. Adanya komitmen yang lebih jelas dalam penanganan persoalan pertanahan. 3. Evaluasi secara berkala dalam upaya serius terhadap peningkatan pelayanan publik. 4. Perlu dilakukan pemutakhiran data-data aset atas tanah milik pemerintah daerah. 5. Menjaga konsistensi inspektorat sebagai institusi yang mengawal dan membina aparatur. 6. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat desa, sekaligus memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja bila terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7. Perlu segera melakukan revitalisasi baik sumber daya manusia maupun manajemen pada bank usaha milik daerah. 8. Mengoptimalkan lembaga penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kapasitas
Dinas Pendidikan untuk segera melakukan matching guru dan pemerataan serta melakukan manajemen pendidikan. Menganggarkan dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana UPT DTK, SD dan PNS serta Dinas Pendidikan. Pendanaan aset dan sertifikasi terhadap aset lengkap lembaga sekolah. 2. Bidang kesehatan. Dinas Kesehatan untuk berperan aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun BPPK Kabupaten Malang agar tidak terjadi permasalahan. Agar tidak terjadi permasalahan hukum terhadap peserta Jamkesmas susulan. 3. Bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan kesehatan hewan serta perikanan kelautan. Pengembangan intensitas pertanian dan peningkatan sumber daya tenaga petugas penyuluh pertanian, peternakan dan perkebunan. Pemenuhan kebutuhan bibit ikan dan pembinaan serta pengelolaan pasca panen terhadap peternak. Melakukan koordinasi yang mantap antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PLN dalam usaha peningkatan pengembangan TPI Sedan Biru. Melakukan koordinasi ke pemerintah pusat dan Perum PT Perhutani terkait dengan pengembangan kawasan, baik itu di sektor perikanan dan kelautan maupun pada sektor kepariwisataan. Pengembangan konsep agro dan monopolitan yang terpadu dan sangat diperlukan, mengingat potensi yang luar biasa dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat. 4. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perlu adanya perbaikan mengenai penentuan indikator kinerja dan indikator target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada. Perlunya menggunakan indikator kinerja berupa indeks pembangunan gender IPG untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang. Indeks pembangunan gender meliputi angka harapan hidup AHH laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah, RLS laki-laki dan perempuan, angka melek huruf, AMH laki-laki dan perempuan, dan persentasi angkatan kerja serta penggunaan indeks komposit perlindungan anak. Masyarakat miskin perlu diberikan ruang khusus dalam bentuk kegiatan yang spesifik pada sasaran masyarakat miskin. 5. Bidang keluarga berencana. Perlu adanya konsistensi penggunaan indikator kinerja. Perlu adanya penguatan database KB dan KS. 6. Bidang sosial. Perlu adanya konsistensi penggunaan indikator kinerja, input, proses, output maupun outcome. Perlu adanya penguatan database hasil pembangunan sosial di Kabupaten Malang. 7. Bidang koperasi dan UMKM. Perlu adanya variasi program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM. Perlu adanya perbaikan data kondisi capaian pada tiap-tiap program tahun 2012 serta target indikator kinerja yang bisa diukur. 8. Bidang ketenagakerjaan. Perlu dibuat beberapa program dan kegiatan yang lebih inovatif untuk meningkatkan nilai investasi maupun jumlah perusahaan yang akan berinvestasi di Kabupaten Malang. Diperlukan indikator kinerja yang lebih detail. Diperlukan program serta kegiatan di bidang penanaman modal perlu lebih inovatif. Dari ulang tersebut di atas, maka ada catatan khusus yang disampaikan sebagai berikut. A. Dewan sangat mendukung upaya dari eksekutif dalam rangka peningkatan tadi, tetapi hanya pada pelayanan kesehatan, khususnya pada retribusi puskesmas tidak dibebani dengan target pendapatan, akan tetapi kepuasan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih diutamakan. B. Validasi data kemiskinan, mohon agar ada upaya yang serius dari eksekutif.
untuk melakukan validasi berkelanjutan. Hendaknya data tersebut dilengkapi dengan data yang lebih rinci dan akurat, by name, by address. Kalaupun angka persentase itu turun, tentunya ada indikator variabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Pansus LKPJ bidang pembangunan. 1. Di dalam LKPJ Bupati tahun 2012 belum tergambar secara jelas progres report tentang pencapaian kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015. Kegiatan-kegiatan mana saja yang sudah sesuai dengan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan daerah dan dapat terpenuhi secara optimal, dan kegiatan-kegiatan mana saja yang belum sesuai dan yang belum terpenuhi. Pemetaan keberhasilan, kekurangan, peluang dan kendala sangatlah penting guna menyusun strategi dan prioritas program kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. 2. Feasibility study atau studi kelayakan sebagai pedoman dari sebuah perencanaan pembangunan yang hendak dikerjakan harusnya sudah merupakan suatu studi dan perhatian serius. Banyaknya proyek-proyek fisik kualitasnya tidak sesuai standar mutu bangunan atau STEK sehingga kualitasnya patut dipertanyakan. Demikian juga terhadap kegiatan pembangunan yang anggarannya telah dibayarkan 100%. Faktanya pelaksanaan kegiatan pembangunan belum mencapai 100%. Dan oleh karena itu butuh perhatian serius dalam pengawasan pembangunan tersebut. 4. Terkait pemanfaatan terminal yang telah ada saat ini, kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika agar segera melengkapi fasilitas-fasilitas yang masih kurang dan diprogramkan pada anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Diharapkan nantinya terminal seperti yang ada di Kecamatan Bedalagi dan Kecamatan Wonosari dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. 5. Terhadap status rest area di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Ngatan agar secepatnya mendapatkan solusi pemecahan masalah. Karena sampai saat ini masih terdapat tarik ulur terkait pengelolaan rest area antar dinas terkait. 6. Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar bisa menjadi pilot proyek bagi SKPD lain yang sama-sama memiliki anggaran pengadaan biogas. Karena biogas yang telah dibuat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga pemanfaatannya telah secara maksimal dinikmati oleh masyarakat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian hasil pembahasan delegasi terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Malang tahun 2012. Hal ini disampaikan dengan harapan semoga catatan strategis DPRD sebagai bahan evaluasi, rekomendasi, dan rujukan Bupati Malang guna menetapkan program dan kebijakan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami selaku juru bicara DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin atas perhatian dan kesabarannya, serta apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata dan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan seikhlas-ikhlasnya. Serta mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan pada hari ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Amin, amin. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Ketua Dr. Andes Hari Sasongko ditandatangani, juru bicara Darmadi Esos ditandatangani.
Demikian tadi telah kita ikuti bersama pembacaan laporan DPRD atas hasil pembahasan LKPJ Bupati Malang tahun 2012, di mana hal ini sebagai rekomendasi catatan strategis dari DPRD kepada pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu, kepada Saudara Darmadi sebagai juru bicara DPRD disampaikan terima kasih. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bersama dari hasil pembacaan laporan DPRD tadi, terdapat beberapa rekomendasi catatan strategis dari bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi keuangan dan kesejahteraan, dan bidang pembangunan. Semua itu sebagai syarat dari DPRD Kabupaten Malang yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Malang di masa yang akan datang. Berikutnya acara penyerahan dokumen rekomendasi DPRD dan kepada petugas dipersilakan untuk memandu. Penyerahan dokumen rekomendasi DPRD dari Ketua DPRD kepada Bupati Malang hari ini mohon dipilih. Penyerahan dokumen DPRD dari Bupati Malang berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Demikian tadi telah kita ikuti acara penyerahan rekomendasi DPRD. Acara terakhir yaitu sambutan Bupati Malang terhadap rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Malang tahun 2012. Pada Saudara Bupati, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malang. Yang terhormat para anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang yang mewakili. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, Saudara para staf ahli, Presiden, pejabat Kabupaten Malang. Yang saya hormati Ketua Tingkat BKK, Ketua Termawar dan Persatuan, Ketua Gabungan Koalisi Wanita Kabupaten Malang, para wartawan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia semata. Kita dapat melaksanakan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang dalam rangka penyampaian catatan strategis atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan terus hubungan beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Selaku Kepala Daerah, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Malang yang telah menindaklanjuti LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 dengan memberikan catatan strategis sebagai masukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Secara khusus saya juga menyampaikan penghargaan kepada panitia khusus LKPJ yang telah melaksanakan pendalaman terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 dan mendapatkan fakta dan informasi sebagai bahan catatan strategis DPRD yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama. Begitu pula kepada tim LKPJ dan seluruh kepala SKPD Kabupaten Malang. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara bersama perangkat DPRD dalam tahun 2012, mulai dari penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan dengan pengendalian dan pengawasan kegiatan, dan terakhir penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 kepada DPRD dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan kepada pemerintah serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Selaku Kepala Daerah, saya merasa bangga bahwa kerjasama dan sinergitas Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten Malang, termasuk perangkat-perangkatnya yang dalam hal ini kerjasama SKPD dengan Komisi DPRD berjalan sangat baik. Masing-masing pihak telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang kewenangan, fungsi, dan tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kalaupun masih terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi fenomena pemerintah, pembangunan,
kemasyarakatan dan sosial politik yang terjadi itu merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan arif, serta senantiasa mengedepankan toleransi dan saling menghargai dengan tetap berpedoman kepada daerah ketentuan yang berlaku serta azas-azas penyelenggaraan pemerintahan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Selanjutnya mengenai catatan-catatan strategis yang disampaikan, baik yang bersifat administratif maupun substansi dari KPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012, kami terima dan akan dipelajari dengan seksama untuk dijadikan bahan masukan dalam rencana pembangunan ke depan. Di bidang hukum dan pemerintahan yang masih banyak yang harus kita lengkapi dan mantapkan. Juga di bidang pembangunan fisik serta bidang ekonomi keuangan dan kesejahteraan masyarakat masih banyak yang perlu kita benahi dan kembangkan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat dan di sisi lain kondisi ekonomi dan sosial politik global, nasional, regional makin cepat mengalami perubahan. Maka sudah barang tentu diperlukan sistem pemerintahan daerah yang kuat, antisipatif dan proaktif yang dilandasi oleh peraturan daerah yang lengkap dengan aparatur yang profesional. Sebagaimana dimaklumi, aparatur daerah yang profesional adalah aparatur yang mampu menjadi solusi bagi pemecahan permasalahan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, baik itu di jajaran legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Walaupun masih banyak kritik sebagaimana yang disampaikan dalam catatan strategis tadi, hendaknya dijadikan bahan evaluasi bagi kita semua aparatur agar secepatnya melakukan introspeksi dan secepatnya pula memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing. Berjalan dengan agenda reformasi birokrasi yang telah berlangsung baik di tataran nasional ataupun daerah. Bapak Kepala Dewan yang terhormat, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang atas terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2012 yang hasilnya sudah kita ketahui dan rasakan bersama. Begitu pula kekurangannya kita sepakati untuk dilakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang sebagai upaya penyempurnaan capaian hasil rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang tahun 2010-2015, di mana tahun 2012 merupakan agenda tahunan yang kedua, dan untuk agenda tahunan tahun 2013 maupun tahun-tahun berikutnya harus kita capai lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa berikan apa yang kita laksanakan dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Bupati Malang. Kepada Saudara Bupati sampaikan terima kasih. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian proses pembahasan LKPJ Bupati Malang tahun 2012. Untuk itu saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi, keuangan dan kesejahteraan, dan di bidang pembangunan, serta tim LKPJ pemerintah daerah yang telah selesai melaksanakan tugas pembahasannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disampaikan pula terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat ini hingga selesai. Dan apabila ada hal kurang berkenan selama proses pembahasan LKPJ Bupati Malang tahun 2012, saya atas nama pimpinan DPRD mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hasilkan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT serta bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kabupaten Malang. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada hari ini saya nyatakan ditutup.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian saya sudah